Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Arunika Pinandita. Sekarang ini aku mau presentasi panel pekan ketiga. Panel pekan ketiga ini aku mau bahas tentang jerawat. Perkara jerawat. Sebenarnya kenapa sih jerawat itu muncul atau faktor-faktor jerawat itu apa aja? Jadi to the point aja. Faktor-faktor jerawat itu ada banyak hal sih sebenarnya. Yang pertama ada yang namanya bakteria penyebab jerawat. Nah, mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tanpa kita sadari itu bisa memicu tumbuhnya jerawat. Kayak kita nggak pernah ganti sarung bantal, kita jarang ganti spray, kita sering banget pegang area wajah dengan tangan kotor atau tangan yang penuh bakteri, atau kita sering nempelin benda-benda yang berpotensi memicu munculnya jerawat. Terus ada juga mungkin karena rambut sih. Karena kan rambut itu kan kotor ya, dan kalau rambut kena wajah kan dia bisa memicu munculnya jerawat. Nah, yang kedua ada yang namanya produksi sebum yang berlebih, terus ada produksi keratin, terus ada juga pori-pori yang kesumbat. Jadi kan di wajah kita kan ada bukan sel kulit mati sih, ada produksi minyak. Mungkin kalau produksi minyak kita berlebihan dan dia nggak cepat buat dibersihin, atau mungkin kalau pori-pori tersumbat kan kita bisa cobain buat eksfoliasi wajah. Dia bisa ngangkat sel kulit mati juga. Mungkin bisa dengan cara itu biar pori-pori nggak kesumbat. Dan minyak yang berlebih itu kan itu katanya bisa menimbulkan jerawat. Jadi mungkin kalian pakai eksfoliasi aja sih. Dan ada faktor hormon juga. Hormon ya. Bisa sih, kayak kalau kalian misalnya, kalau banyak banget perempuan yang bilang, kok kowe jerawatan, terus kayak biasanya enggak, karena aku lagi dapat, mungkin karena faktor hormon itu. Nah, cara pencegahannya itu sebenarnya bukan cuma dari skincare doang. Skincare doang kayaknya nggak cukup deh. Ternyata apa yang dikonsumsi atau apa yang masuk dalam tubuh kita itu berpengaruh secara signifikan sama tumbuhnya jerawat di wajah kita atau di punggung, di badan kita. Nah, terus makanan apa yang harus kita hindari sih biar nggak muncul jerawat? Sebenarnya kali ini aku cuman bakal bahas kekat sampai di situ doang, karena aku mungkin share perkara jerawat lain waktu yang mungkin time-nya lebih long dan lebih nggak terbatas. Dan langsung aja, yang pertama itu ada yang namanya karbohidrat olahan. Dia kayak roti, crackers, sereal, dessert yang dari tepung, pasta, soda, dan masih banyak lagi. Why? Kenapa kita harus menghindari itu? Karena karbohidrat olahan itu dia ada yang namanya glikemik. Jadi kadar glikemiknya itu tinggi, dia tuh bisa menyebabkan meningkatkan level gula darah dan juga insulin yang nyebabin hormon androgen lebih aktif dan berakhir bikin sel kulit kita tuh beregenerasi lebih cepat, dan itu ternyata mendorong produksi sebum berlebih. Terus ada juga susu. Susu itu sebenarnya sama kayak gula gak sih? Susu tuh juga bisa bikin insulin dalam tubuh kita. Nah, susu sapi itu sendiri ada yang namanya amino acid yang dia menstimulasi
liver untuk memproduksi IGFI dan dia tuh ternyata memperparah kondisi jerawat. Maaf banget kalau yang kalian mungkin beberapa ada yang belum tahu IGFI itu apa, atau ada beberapa kata-kata yang aku nggak paham, kayak insulin itu apa, amino acid itu apa, kadar glikemik itu apa, terus karbohidrat olahan itu apa. Mungkin kalian bisa cari di mesin pencarian. Maaf banget karena waktunya ini kan terbatas. Mungkin lain waktu aku bisa sambil share yang belum aku share. Yang terakhir ada fast food. Sebenarnya fast food itu kayaknya udah jadi makanan yang enggak ramah dulu gak sih? Kayak dia tuh dari segi kesehatan terkenalnya fast food itu nggak baik buat kesehatan tubuh kita. Ambil contoh aja, mungkin kayak, hei kamu jangan makan gorengan, soalnya nanti kamu batuk gitu. Kayak misalnya anak-anak paskibra yang besok mau ada jadi danton, terus dia nggak boleh minum es atau dia nggak boleh makan gorengan biar dia nggak jadi serak kayak batuk-batuk gitu. Nah, fast food sendiri di aspek penyebab munculnya jerawat itu ternyata dia tuh bisa memicu munculnya jerawat. Gitu, teman-teman. Mungkin segitu dulu aja presentasi panel pekan ketiga. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.